dengan presiden India. Eh, Situasinya tegang banget bang. Kenapa sampai abang bisa emosional? Ya, seperti kita tahu bahwa suatu persidangan itu kan sebenarnya adalah pergulatan kehidupan dari seorang manusia ya. Karena di dalam suatu persidangan itu kita harus mendirikan hak dan mentunaikan kewajiban. Nah ini kan kita sekarang ini dalam suatu persidangan ini untuk memenuhi hak seorang anak kecil yang namanya Keke, yang itu hanya bisa diminta pertanggungjawaban dari orang yang dewasa, termasuk salah satu saksi. Saya juga tadi sudah sempat mengatakan di awal persidangan itu bahwa siapapun saksi yang dihadirkan di sini adalah suatu saksi yang bukan menguntungkan saya ataupun menguntungkan lawan, tapi adalah suatu saksi yang datang yang ingin mencurahkan waktunya sehingga masalah ini bisa terpecahkan. Ya. Nah, tadi itu kenapa saya sangat begitu emosional, karena saya melihat bahwa saksi ini betul-betul mendapat doktrinasi yang sebenarnya kasihan saksinya. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah di bawah sumpah. Terus dia mempunyai keterbatasan dalam menjawab karena mungkin merasa khawatir ada sesuatu hal baru ataupun Tar, sini yuk. Ya, ya. Adalah suatu saksi yang bukan menguntungkan saya ataupun menguntungkan lawan, tapi adalah suatu saksi yang datang yang ingin mencurahkan waktunya sehingga masalah ini bisa terpecahkan. Ya. Nah, tadi itu kenapa saya sangat begitu emosional, karena saya melihat bahwa saksi ini betul-betul mendapat doktrinasi yang sebenarnya kasihan saksinya. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah di bawah sumpah. Terus dia mempunyai keterbatasan dalam menjawab karena mungkin merasa khawatir ada sesuatu hal baru ataupun Tar, sini yuk. Ya, ya. Ada suatu hal baru yang mungkin dia khawatir akan merugikan dari kepentingan salah satu pihak. Ya. Itu kan bisa kita rasakan tadi. Ya. Bisa kita rasakan. Jadi apa sikap daripada yang disampaikan oleh saksi itu bagi kami adalah suatu keterangan yang semakin dia batasi, semakin dia mencoba mengingkari dari pertanyaan demi pertanyaan, justru semakin membuka persoalan ini menjadi tidak logis untuk diingkari, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu, tadi kan saya sempat menanyakan bahwa ini Reski ini kan seorang artis. Dengan adanya masalah ini, pasti media akan mengejar. Pasti media akan menanyakan. Pasti media akan meminta klarifikasi. Ya. Dan tentunya persoalan ini pasti juga akan mengganggu keluarga besar. Baik keluarganya Reski, keluarganya adiknya, dan keluarga besar daripada Reski, baik ayahnya dan ibunya. Saya tanyakan tadi, kalau memang Anda merasa bahwa ini adalah merupakan suatu gangguan, yang mana persoalan ini adalah persoalan yang mengada-ngada, kenapa tidak memberikan hak jawab? Sampaikanlah kalau itu iya atau itu bukan. Kan itu yang tidak pernah kita dapatkan, baik di dalam jawaban persidangan, pembuktian, di luar persidangan. Semua seolah-olah ingin persoalan ini biarlah nanti biarlah nanti persoalan ini akan padam atau indah pada waktunya, gitu ya. Itu bagi kami tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena kita harus pahami juga bahwa Reski itu iya atau itu bukan. Kan itu yang tidak pernah kita dapatkan, baik di dalam jawaban persidangan, pembuktian, di luar persidangan. Semua seolah-olah ingin persoalan ini biarlah nanti biarlah nanti persoalan ini akan padam atau indah pada waktunya, gitu ya. Itu bagi kami
tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena kita harus pahami juga bahwa Reski ini kan dia public figure. Resiko dari seorang public figure itu dia akan menjadi contoh bagi masyarakat. Dia akan menjadi panutan, suka atau tidak suka. Resiko, kenapa mau jadi artis kalau tidak mau dipublish? Karena bagian publish itu adalah sebagian dari tanggung jawabnya dia. Nah, itu yang tidak bisa dijawab, sehingga saya kembali mengulangi. Artinya dalam persidangan kali ini hakim sebenarnya sudah bisa membangun persangkaan mengapa dia mendiamkan, mengapa dia mencoba selalu bersembunyi ketika dia dituduh pada hal sesuatu yang itu sangat menyudutkan dia. Kenapa dia tidak mengambil sikap? Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan kembali. Mungkin kenapa dia tidak mengambil sikap? Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan kembali. Mungkin saja bahwa apa yang diajukan di dalam gugatan itu adalah suatu kebenaran. Bang, tadi kan ada merasa kayak ada ditutup-tutupi. Dari saksi pertama atau melihat tes apa yang di saksi kedua? Jadi adiknya. Sama saja. Dua-duanya. Sama saja. Ada yang ditutup-tutupi berarti. Sama saja, mereka kan tadi dari kesaksian mereka itu hanya mereka ingin membangun suatu peristiwa bahwa pertemuan Rizky dengan Bu Weni itu hanya sebatas bisnis. Dah, itu saja. Bisnisnya jual rumah, bahkan tadi sempat memaksakan untuk ke rumah jam 4 pagi pun itu dalam rangka untuk membicarakan bisnis. Itu kan apa logika orang? Apakah se-urgent itu sehingga harus membicarakan bisnis pada jam 4 pagi? Gitu ya. Ke rumah orang pula, bukan di kantor. Ya urusan bisnis ya urusan selesaikan di kantor. Kenapa urusan bisnis selesaikan di rumah? Terus jam 4 pagi pula, itu kan sebenarnya memaksakan suatu keadaan yang hendak dipaksakan untuk tetap menjadi hal yang objektif. Sebenarnya sudah tidak objektif lagi. Dan kebanyakan yang tadi dari jawaban para saksi ya, lebih banyak yang tidak tahu dan tidak tahu gitu. Maksudnya ibarat di sini berarti Harus membicarakan bisnis pada jam 4 pagi, gitu ya. Ke rumah orang pula, bukan di kantor. Ya urusan bisnis ya urusan selesaikan di kantor. Kenapa urusan bisnis selesaikan di rumah? Terus jam 4 pagi pula, itu kan sebenarnya memaksakan suatu keadaan yang hendak dipaksakan untuk tetap menjadi hal yang objektif. Sebenarnya sudah tidak objektif lagi. Dan kebanyakan yang tadi dari jawaban para saksi ya, lebih banyak yang tidak tahu dan tidak tahu gitu. Maksudnya ibarat di sini berarti banyak yang disembunyikan seperti itu apa? Apa gitu? Memang sengaja bang? Sengaja. Mereka hanya gini, saya sangat meyakini bahwa kehadiran mereka ke sini ini sudah dibatasi. Yang you bicarakan ini, kalau nanti yang ditanyakan oleh lawan ini, kalaupun kamu bisa jawab, bilang aja nggak tahu. Pokoknya kamu jawabnya yang di sini, yang sesuai pertanyaan saya. Pakai kacamata kuda. Ya. Nanti kalau ditanya sama lawan, kamu jawabnya cuma 2. Tidak tahu atau lupa. Nah, itu saya sempat menanyakan suatu hal yang sangat common sense. Yang nggak mungkin dia mengatakan dia tidak ingat atau dia lupa. Saya coba arahkan tadi ke suatu bentuk pertanyaan yang lebih spesifik. Saya katakan, Rizky itu dari hasil penghasilannya dia punya. Yang nggak mungkin dia mengatakan dia tidak ingat atau dia lupa. Saya coba arahkan tadi ke suatu bentuk pertanyaan yang lebih spesifik. Saya katakan, Rizky itu dari hasil penghasilannya dia punya apa aja. Karena pertanyaan saya itu berkaitan dengan nanti apa yang akan saya sita. Nah, dia sempat sampaikan bahwa dia punya mobil mewah berapa gitu, 3 apa 4 gitu ya. Terus punya, dia tinggal di rumah Citra gitu ya. Terus dia mempunyai aktivitas yang sampai saat ini syutingnya masih jalan, penghasilannya juga masih berjalan. Nah, tentunya arah pertanyaan saya itulah ke arah bahwa dengan masih adanya dia penghasilan, maka dia tidak bisa untuk lari dari tanggung jawab untuk memenuhi KK. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang bisa dia tunaikan.
Itu sebenarnya arah pertanyaan kami. Nah, itu yang dia nggak bisa untuk bilang lupa, atau dia nggak bisa bilang itu nggak tahu, karena ya asisten dan adik kan aktivitasnya jauh lebih pribadi, tahu dia saya yakin tahu betul itu. Tapi ya menurut kami itu sudah cukup. Artinya hanya ini sekarang bagaimana cara memecahkan persoalan ini untuk memenuhi Keke. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang bisa dia tunaikan. Itu sebenarnya arah pertanyaan kami. Nah, itu yang dia nggak bisa untuk bilang lupa, atau dia nggak bisa bilang itu nggak tahu, karena ya asisten dan adik kan aktivitasnya jauh lebih pribadi, tahu dia saya yakin tahu betul itu. Tapi ya menurut kami itu sudah cukup. Artinya hanya ini sekarang bagaimana cara memecahkan persoalan ini dengan langsung kita masuk pada pembuktian primer. Ya, apa pembuktian primernya? Kita tes DNA. Dengan kita tes DNA ini, hanya dengan sampel yang mungkin hanya setetes darah, tapi bisa membuka kasus yang besar ini dan tidak terbantah. Kalau memang itu bukan anaknya Rizky, kami yakin saya akan memaksa Bu Weni untuk meminta maaf, bahkan jika perlu pun saya harus menyaksikan Bu Weni ini untuk mencium kakinya Rizky. Kalau salah, Ayah bang begitu ya, saya bilang iya dong. Apakah ada satu manusia ini yang ketika dia menemui suatu kebenaran tapi dia lari dari kebenaran itu? Nggak ada. Tidak ada. Orang yang sudah ngerasa sedikit bener aja udah ngerasanya udah paling bener. Gitu loh. Berarti dari rentetan awal sidang sampai sekarang pun dari pihak Rizky tidak ada keterangan, bahkan lebih banyak diam, berarti udah kelihatan bahasanya Sudah gitu. kelihatan. Ada sesuatu dari rahasia ini yang ingin dia simpan terus. Karena tidak ada satupun yang manusia bisa menyaksikan ketika hubungan seksual itu terjadi. Dia akan berlindung di balik itu. Ya, jadi bagi kami, kalau menurut bagi dia itu adalah suatu jalan keluar, justru kami melihat itu hal yang salah. Kenapa? Ya, kan kita punya pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Ya toh? Kan tadi saya sudah pancing juga dengan suatu pertanyaan. Saya libatkan media di sini ya. Media kan juga tahu itu pasti ketika mewawancara Rizky, apa aja sih yang didapat dari jawaban Rizky. Hubungan seksual itu terjadi, dia akan berlindung di balik itu. Ya, jadi bagi kami, kalau menurut bagi dia itu adalah suatu jalan keluar, justru kami melihat itu hal yang salah. Kenapa? Ya, kan kita punya pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Ya toh? Kan tadi saya sudah pancing juga dengan suatu pertanyaan. Saya libatkan media di sini ya. Media kan juga tahu itu pasti ketika mewawancara Rizky, apa aja sih yang didapat dari jawaban Rizky. Tapi saya bisa pastikan melihat hasil dari wawancara media, hasilnya itu adalah suatu hasil yang bukan positif dan juga bukan negatif. Artinya bukan mengatakan iya itu anakku, atau juga bukan mengatakan loh itu bukan anakku, tapi dia berdiri di dalam suatu ruang yang mana ruang itu dia anggap itulah ruang yang paling aman, bersembunyi. Tapi ingat, kau bisa bersembunyi, tapi kau nggak bisa lari dari persoalan. Sampai kapanpun akan dikejar. Pasti tertangkap. Pasti.
itu tinggal nunggu waktu. Ya saya berharap masih bertangkap. pasti itu tinggal nunggu waktu. Ya saya berharap udahlah, ini kita berbicara keadilan tentang anak kecil, ya, yang nggak seberapa, nggak bisa dibandingkan dengan kepentingan orang dewasa. Orang dewasa itu dia ketika disakiti dia bisa mengobati dirinya sendiri. Ketika seorang dewasa itu dirugikan, dia bisa menutupi kerugiannya itu sendiri. Tapi anak-anak tidak. Ketika anak-anak mengalami kerugian pada masa kecil, saya yakinkan sampai mati pun tidak akan bisa dia bayar kerugian di masa kecil. Itulah pentingnya di kasus ini. Yang mana kasus ini juga bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Berhubungan boleh, tapi siap nggak bertanggung jawab. Kalau tidak siap, jangan berhubung. Itu kupikir laki-laki yang baik juga bisa mengedepankan hal tersebut. Oke, berarti dari dua saksi itu menguntungkan buat kita Kalau dengan jawaban-jawaban mereka. ya kalau menurut yang kita lihat di persidangan tadi ya menguntungkan buat kita. Menguntungkan. Semakin banyak yang disembunyikan ya semakin menguntungkan buat kita. Hasilnya semakin bisa tercapai. Ya nanti setelah saksi-saksi selesai kita akan mintakan lagi. Dari dua saksi itu menguntungkan buat kita Kalau dengan jawaban-jawaban mereka. ya kalau menurut yang kita lihat di persidangan tadi ya menguntungkan buat kita. Menguntungkan. Semakin banyak yang disembunyikan ya semakin menguntungkan buat kita. Hasilnya semakin bisa tercapai. Ya nanti setelah saksi-saksi selesai kita akan mintakan lagi untuk kerja. Kan kita sudah serahkan juga permohonan kita. Nanti setelah saksi selesai baru kita tanyakan lagi untuk permohonan kedua. Jika di Polres Selatan, Bang, kan Kalau sudah ada panggilan panggilannya, pertama nih dan iya. dia tidak ternyata dia tidak ditangkap. Iya. Sudah adakah panggilan kedua? Seharusnya sih panggilan kedua sudah ada, tapi saya kan tidak tahu sudah dikirim atau belum. Itu seharusnya sudah ada karena panggilan pertama kan mereka tidak hadir. Nah, jadi seharusnya panggilan kedua sudah ada. Jedanya kira-kira berapa minggu lagi panggilan kedua pertama dan kedua itu? Ya bisa 1 atau 2 minggu. Tergantung dari penyidikan. Tergantung dari penyidikan juga. Karena kan di sana kan perkara juga bukan perkara kita aja, ada perkara yang lain. Ya itu tergantung dari penyidikan. Yang pasti kan mereka dari pihak polisi kan melakukan prosedur semuanya dilakukan. Ya. Oke, agenda Selanjutnya saksi ahli dari pihak mereka. dari pihak Reski. Ada 1 orang saksi ahli. Yang masuk 2 orang tadi ya, 1 orang. Ya. Ya dari pihak penyidik sendiri udah cukup untuk Kalau dari pihak kita sudah selesai. Saksi sudah selesai. Oke. Sip, makasih, Bang. Makasih, Mas.